Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Baiklah, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama adalah saya sebagai moderator, nama saya Angel Flornestorus, dan yang kedua yaitu penyaji 1. Nama saya Faira Rengganis Devanya. Selanjutnya adalah penyaji 2. Saya penyaji 2, nama saya Zaki Aulia Rahman. Selanjutnya adalah penyaji 3. Selanjutnya adalah penyaji 4. Saya Haris Yusra Bukari. Dan notulis 1 dan notulis 2 yaitu. Saya Brava Rezi. Dan saya M. Agung Laksamana. Baiklah, demikianlah perkenalan kelompok kami. Selamat menonton. Di jalan ada penjual durian, masak cumi dicampur nasi. Untuk Pak Sol yang paling keren, izinkan kami memulai presentasi. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk Pak Solihin sebagai guru pembimbing dan guru PKN kami, terima kasih kepada Pak Solihin. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang dapat melihat dan menonton sampai akhir. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator dan poin-poin yang akan kami sampaikan pada hari ini yaitu yang pertama adalah makna harmoni dalam keberagaman, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke materi pertama yang akan disajikan oleh penyaji pertama, yaitu makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kepada penyaji 1, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya penyaji 1, nama saya Faira Rengganis Devanya. Saya akan menjelaskan tentang harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Keberagaman sosial budaya merupakan kondisi dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan sosial dan budaya. Indonesia merupakan sebuah negara dengan masyarakat yang heterogen. Artinya Indonesia memiliki masyarakat yang pendudukan terdiri dari berbagai latar belakang dan sosial budaya. Faktor kondisi geografis Indonesia yang luas pun turut mempengaruhi terwujudnya keberagaman sosial budaya di Indonesia. Keberagaman sosial budaya di Indonesia dipicu oleh beberapa hal, mulai dari wilayah, cara berinteraksi, hingga sejarahnya. Keberagaman sosial budaya melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, kedudukan, jabatan, keanekaragaman, budaya, dapat berupa alat musik, senjata, dan rumah adat, dan lagu, dan lainnya. Selanjutnya ada harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Adanya keberagaman kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang berbeda-beda sesuai tingkat penghasilan tinggi, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya keberagaman dalam sistem ekonomi dalam masyarakat. Keberagaman tersebut harus menumbuhkan rasa keharmonisan antara masyarakat yang berkecukupan dengan masyarakat yang kurang mampunya. Contoh keberagaman ekonomi di Indonesia bisa dilihat dari lingkungan terdekat kita. Profesi yang ditekuni masing-masing orang disebut dengan kegiatan ekonomi, guru, dokter, polisi, dan lain-lain. Keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, merupakan akibat berkurangnya penetapan masyarakat. Selanjutnya ada harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan dengan demikian, apapun profesi, kedudukan, atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuan masing-masing sifat yang dimilikinya. 1. Gender makin tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan dalam berteman. Yang kedua, memberikan kesempatan belajar dan bersekolah baik pada perempuan atau laki-laki. Yang ketiga, tolong-menolong tanpa membedakan perempuan atau laki-laki berkembang, bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri antara laki-laki dan perempuan, harmoni dalam gender. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada penyaji 1. Selanjutnya adalah materi kedua, yaitu permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Marilah kita saksikan melalui penyaji 2. Kepada penyaji 2, saya persilahkan.
Aduh, pusing. Kepalanya pusing. Tenang. Omix obatnya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya penyanyi dua akan menjelaskan tentang sistem agama, kepercayaan atau religi dan upacara keagamaan. 1. Agama merupakan seperangkat aturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia lainnya, dan mengatur manusia dengan lingkungan berdasarkan kitab suci, pelaksanaan ibadah dalam kehidupan bermasyarakat. Sudah menjadi kebiasaan budaya, sikap tolong-menolong, kerjasama, dan toleransi antar umat beragama. Seagama maupun beda agama ini dapat menghindari terjadinya konflik dan memperkuat sistem sosial budaya dalam masyarakat. Selanjutnya, 2. Sistem masyarakat dalam organisasi kemasyarakatan. Masyarakat yaitu kelompok membentuk sebuah sistem seni tertutup menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam membangun demi tercapainya tujuan NKRJ yang berdasarkan panca organisasi kemasyarakatan, memberi kebebasan seluas-luasnya pada warga Indonesia untuk berkumpul, dijamin dan dilindungi Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dalam pasal 28 dan pasal 28E ayat 3. Maka dalam pelaksanaan setiap orang harus berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Negara RI tahun 1954. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Hai, saya penyaji 3. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh penyaji 2, yaitu yang ketiga, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat merupakan kunci berkembangnya suatu peradaban. Sistem pengetahuan umumnya diperoleh melalui beberapa cara, yaitu formal, informal, dan non-formal. Salah satu permasalahan yang muncul saat ini adalah terjadinya berbagai kecurangan dalam perolehan ilmu, misalnya menyontek dalam ujian. Yang keempat yaitu bahasa. Bahasa merupakan alat penyampaian pesan baik lisan, tulisan maupun lambang-lambang tertentu. Bahasa sebagai wadah dari perilaku dan aktivitas masyarakat, di samping fungsinya sebagai alat komunikasi, yakni bidang sosial, ekonomi, politik. Permasalahan yang muncul dalam penggunaan bahasa pada masyarakat kompleks Indonesia berkaitan dengan keadaan-keadaan kebahasaan di Indonesia yang sangat kompleks. Yang kelima, ada sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian disebut juga sistem ekonomi yang atas beberapa bentuk, yaitu A. Penakan ikan, B. Peternakan, C. Perdagangan. Permasalahan yang muncul dalam sistem mata pencarian saat ini diantaranya masih banyak masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menyimpang dari aturan norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya dengan melakukan pencarian dan menjual barang-barang terlarang. Sekian materi dari saya, penyaji 3, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji 4. Terima kasih kepada penyaji 3. Saya sebagai penyaji 4 akan materi tentang sistem teknologi dan peralatan dan kesenian. 6. Sistem teknologi dan peralatan. Kemajuan teknologi berasal dari pengembangan unsur sistem pengetahuan masyarakat yang terdiri atas A. Alat produktif, makanan dan minuman, dan pakaian dan perhiasan. Salah satu masalah pokok dalam sistem teknologi dan peralatan ini adalah masih banyak barang-barang peralatan dan teknologi yang harus diimpor dari luar negeri. Kesenian. Seni merupakan ekspresi jiwa, ide, emosi, dan perasaan emosi manusia. Seni terwujud melalui keterampilan atau daya kreativitas manusia dalam bentuk karya yang bersifat simbolis. Permasalahan yang muncul dalam unsur kesenian ini diantaranya adalah sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan seni. Namun dalam mengekspresikan seninya tidak mengindahkan norma-norma dalam masyarakat. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, itu dia materi yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Selanjutnya adalah bagian sesi tanya jawab.
Sesi ini akan dilakukan oleh Notulis 1 dan Notulis 2. Kepada Notulis, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada penyaji. Kali ini kami akan melakukan sesi tanya jawab. Saya Notulis 1 yang akan bertanya. Dan saya Notulis 2 yang akan menjawab. Baiklah, mari kita ke pertanyaannya. Pertama, apa tujuan terciptanya harmoni dalam keberagaman sosial budaya? Makna harmoni dalam keberagaman bermakna dan berbudaya, keserasian dalam kekayaan sosial budaya yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Harmoni dalam keberagaman ini dapat dicapai dengan cara meningkatkan kesadaran toleransi guna melestarikan keberagaman itu sendiri. Baiklah, pertanyaan kedua, bagaimana harmoni dalam keberagaman dapat terwujud? Jawabannya adalah toleransi merupakan salah satu kunci untuk menciptakan harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia harus dapat saling toleransi terhadap perbedaan yang ada di antara mereka dan tidak memaksakan kehendak atau pandangan itu sendiri kepada orang lain. Baiklah, sekian sesi tanya jawab kami. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu kita harus hidup harmoni dalam masyarakat dan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.